Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Zafar Abdurrahim dari Fakultas TEI. Ini 16514350. Berikut merupakan laporan peliputan saya pada acara Indonesia Digital Media IDMF. Yang pertama adalah 3D printer. 3D printer adalah seperti printer pada umumnya, cuma yang dia mencetak bukan objek 2 dimensi, tapi objek 3 dimensi seperti patung. Nah, 3D printer itu prinsip kerjanya itu dia mencetak sebuah koordinat 3 dimensi yang disimpan di memori printer itu sendiri melalui sebuah komputer yang menggunakan program seperti AutoCAD, dan tintanya itu menggunakan plastik polyester yang dipanaskan. Nah, 3D printer itu mungkin sudah ada gunanya ya, seperti mencetak sel-sel organ dan mencetak bodi pesawat, mencetak bodi mobil dan lain-lain. Kalau menurut saya printer 3D printer yang ada sekarang itu kekurangannya itu membutuhkan waktu yang lama untuk mencetak sebuah tugas. Seperti mungkin untuk mencetak sebesar segini saja butuh waktu 2 jam sampai 3 jam. Ini lagi ngeprint apa mas? Tapi kotak. Oh, kalibrasi kotak. Oh, udah dekalibrasi. Ya. Ini banyak kalibrasinya tuh. Yang kedua adalah RoboHand. RoboHand merupakan lengan robotik yang prinsip kerjanya itu mengubah impuls otot di tangan kita menjadi sinyal listrik untuk diterjemahkan menjadi gerak oleh motor si RoboHand itu. Nah, kalau menurut saya kegunaan dari RoboHand ini adalah dapat menggantikan lengan orang yang cacat, seperti misalnya sudah misalnya teramputasi atau lain-lain. Nah, RoboHand ini dapat dipasangkan ke lengan orang itu sehingga dapat memakai tangannya seperti sedia kala. Menurut saya kekurangannya itu mungkin responnya masih lambat ya. Mungkin responnya masih lambat. Ya, itu RoboHand. Jadi vintage robot Ya. berbasis elektromiogram. Elektromiogram itu energi yang diambil dari otot manusia. Oh, sinyalnya. Sinyal dari otot manusia. Oh. Jadi dari elektromiogram tersebut Ya. kita transfer. Di sini ada modular TEG, ini namanya modular TEG. Ya. Nanti yang sinyal dari sumber otot ditaruh di sini, bentuknya analog. Habis itu dikonvert jadi digital, dari analog ke digital. Habis itu diproses lagi menuju BMP. Brain Bay. Apa? Brain Bay. Jadi softwarenya kita kembali lagi. Softwarenya di sini untuk pengembangan developer buat Brain Bay itu dari Yang ketiga adalah augmented reality. Augmented reality merupakan sebuah bisa dibilang realitas tertambah, yaitu kayak objek 3D, objek komputer itu ditambahkan di dunia nyata seakan-akan seperti berada di situ. Nah, pada IDMF ini augmented reality yang digunakan adalah jadi alatnya itu ada kamera untuk menerima gambar atau stimulus, di mana kamera itu menyorot sebuah objek, dan objek itu sebelumnya sudah
bisa dikatakan disimpan. Jika misalnya objek ini yang ditampilkan di kamera itu, maka akan menampilkan sebuah keluaran dari komputer, seperti misalnya animasi bergerak dan lain-lain. Nah, augmented reality ini pada IDMF ini pada IDMF ini menggunakan augmented software rendering untuk membuat objek keluarannya, dan untuk membuat augmented reality menggunakan open source freeware. Ya, mungkin kalau menurut saya augmented reality ini banyak manfaatnya ya, seperti terutama pada games, pada mungkin industri, kedokteran, entertainment, dan lain-lain. Kalau menurut saya kurangannya pada augmented reality pada IDMF ini mungkin objeknya masih terbatas ya mungkin. Mau nanya cara kerja alatnya gimana ya? Untuk cara kerja alat sendiri kita sebenarnya pakai SDK-nya punya Vuforia. Jadi di Vuforia itu kita sudah disediakan bagaimana caranya kita untuk mendevelop augmented reality secara mudah. Ya. Nah, untuk toolsnya sendiri kita pakai Unity. Ya. Jadi Unity ini ada yang free-nya juga, ada yang versi pro-nya juga. Tapi kita bisa develop di mana aja untuk dengan penggunaan Vuforia. Jadi sistem kerjanya adalah kita menggunakan programming atau source code-nya itu disimpan di kamera. Sehingga nanti pada saat ada satu image target tertentu, yang mana image targetnya sudah kita tentukan di websitenya Vuforia, itu nanti dia akan menampilkan bagaimana animasi yang akan kita play di atas image target yang kita tentukan. Boleh tolong didemoin nggak? Boleh. Misalnya Vuforia. Nah, ini untuk di Unity-nya, tampilan Unity-nya. Ya. Jadi segala image target semua yang ada di atasnya image target itu kita simpan. Nah, di sini. Gitu. Jadi kalau misalnya di atasnya Renobot yang tadi, gambar Renobot yang tadi, maka yang akan kita simpan adalah animasi Renobot ini. Caranya adalah dengan cara kita jadikan prefab atau istilahnya child-nya daripada si Renobotnya sendiri. Jadi misalnya ini start menu ini merupakan nama dari yang animasinya. Nah, jadi start menu ini dimasukin di bawahnya image target Renobot. Gitu. Jadi sebenarnya kemanapun Renobot ini, image target ini diklik, dia di drag kemanapun. Yang ini misalnya dia di drag kemanapun, maka animasi yang ini juga bakal ikut karena dia udah dijadikan child istilahnya. Nah, jadi sistemnya kalau misalnya di OOP itu kayak perwarisan gitu lah. Nah, jadi dia dijadiin si child-nya Renobot. Nah, ini untuk animasinya sendiri, ini kita develop di Blender. Nah, untuk animasinya sendiri kita develop di Blender. Jadi segala sesuatunya untuk yang ada di animasinya. Nah, ini kita coba buka Blendernya. Ini maaf lama-lama. Nah, ini untuk animasinya sendiri kita buatnya di Blender. Jadi segala sesuatu yang tadi kita play dan lain sebagainya itu kita buildnya di Blender gitu. Terus, nah ini kan contoh jalan yang tadi ya. Nah, gitu. Terus kalau munculinnya itu maksudnya kalau lama juga waktunya. Nah, ini contohnya kita delete dulu yang ini. Kalau ya. Nggak apa-apa, nggak jadi masalah, nggak terlalu lama kok. Nah, ini misalnya aset ini nanti kita masukkan istilahnya air kamera ini nanti yang digunakan webcam untuk membaca si image targetnya. Kita atur ukurannya biar nanti dia ada di atas ya. Jadi kalau misalnya ini kita lihat dari samping, ini dia posisinya ada di atas. Nah, untuk selanjutnya kita masukin image target, yaitu gambar yang akan kita jadikan nanti trackable yang tadi gambarnya itu. Nah, kita atur lagi ukurannya biar nanti ada di bawahnya air kamera. Jadi nanti kalau di kamera preview ini di sini ada bagian kecil itu sebagai tampilan kameranya. Nah, nanti di image target ini kita masukkan gambar yang udah kita upload sebelumnya ke web. Nah, ini kan Kabayan ini misalnya
nanti dia udah otomatis menyesuaikan ukuran dan sebagainya, udah menyesuaikan sendiri. Kalau kita mau masukin animasinya, kita tinggal drag and drop aja. Nah, kita tinggal drag and drop, kita atur posisinya. Setelah kita atur posisinya, nah ini kan kita atur juga ukuran dan lain sebagainya. Nah ini nanti kita atur juga ukurannya. Misalnya di sini 100 kali 100 tab. Nah ini kan dia udah ngebentuk. Nah kalau misalnya kita tinggal drag ke image target ini, kalau misalnya kita play, nanti gambar yang kita buat kita keluar. Bentar ya, sorry. Kalau misalnya kita play, nah ini nanti udah otomatis. Oh, jadi intinya kita nge-save animasi, maksudnya ada sensor yang mengeluarkan animasi itu jika sensornya sendiri dari gambar ini. Nah gambar ini bisa nanti dilihat, ini kan gambarnya ini kita udah upload gambarnya ke developer.foria.com. Nanti di developer.foria.com ini kita convert dari gambar ini sebagai JPG, kita convert menjadi gambar yang bisa di-track dan melalui AR kameranya Foria. Jadi untuk teknisnya sendiri yang dijadikan gambar itu bukan hanya gambar JPG-nya sebenarnya yang dijadiin sebagai targetnya, tapi gambar yang sudah didekompa dari JPG jadi Unity package gitu. Jadi package-nya ya Foria untuk nanti di-remake sama AR. Makasih Kak. Iya sama-sama. Yang berikutnya merupakan jam kesehatan. Jam kesehatan merupakan sebuah jam yang dapat mendeteksi detak jantung dan aspirasi rate. Nah, kalau menurut saya kelebihan dari jam kesehatan ini sudah pasti dapat mengecek detak jantung dan aspirasi rate kita secara real time. Kalau menurut saya kekurangannya mungkin desainnya yang masih kurang enak dilihat, maksudnya masih terlalu besar, belum seperti jam pada umumnya. Mungkin itu saja. Ini untuk yang detak suhu tubuh, ini sama detak jantung. Oh iya. Nah, kalau yang depan layar komputer juga? Flash detection. Flash detection itu sama dia pakainya image processing. Oh, itu beda lagi ya produknya? Nah, kalau yang Hero itu yang berikutnya merupakan seperti jam kesehatan juga, cuma ini lebih canggih lagi, yaitu hanya dengan menggunakan webcam saja software ini dapat mengecek detak jantung kita melalui pupil mata, lebar pupil mata. Nah, kalau menurut saya kelebihan dari software ini ya tentu saja lebih praktis karena dapat dibawa kemana-mana. Maksudnya tentu saja kita setiap hari menggunakan komputer dan software ini dapat terinstall di komputer kita. Kalau menurut saya kekurangannya mungkin pengecekan besar detak jantungnya sendiri mungkin tidak akurat dikarenakan hanya menggunakan pupil mata dibandingkan dengan jam kesehatan yang langsung menggunakan denyut nadi. Smart mirror ini Ya. bisa mendeteksi detak jantung sama atau batasan. Jadi nanti penggunanya melihat ke Ya. dari smart mirror ini dia akan mendeteksi muka wajah dan dari situ bisa diketahui berapa detak jantungnya dan dari sebagainya. Jadi kalau untuk wajah kan maksudnya bercermin sini aja. Ya. Jadi diukur. Kalau presisinya mana? Sama PT itu suhu tubuh. Oh, deteksi. Body temperature. Pasti nggak Di sini belum ada sensornya, jadi tadi hasilnya jadi ditampilkan. Tapi itu kok bisa Kak dengan melihat
wajah aja detak jantungnya bisa tahu. Oh, bisa gitu. Oh iya itu jadi ada algoritma tertentu ketika dia mendeteksi muka dia dari webcam